Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama saya Gilang Pandutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Namun saat ini kita terhubung kepada Mbak Uni dengan via Zoom, karena Mbak Uni saat ini sudah berada di Tapanuli. Karena sebelumnya di minggu lalu Mbak Uni meninjau langsung dua kabupaten yang terdampak pasca banjir bandang di Sumatera. Halo Mbak Uni, salam sehat Mbak. Ya, Gilang dan teman-teman semuanya, sama-sama salam sehat ya semuanya. Nah, Mbak Uni, saat ini kan biasanya kalau kita di studio, namun saat ini kita terhubung melalui via Zoom. Nah, Mbak, kemarin kan sempat Mbak Uni meninjau langsung dua kabupaten yang terdampak Mbak ya pasca banjir bandang di Sumatera. Nah, Mbak, kalau bisa diceritakan seperti apa Mbak Mbak Uni ngelihat langsung kejadian di sana pasca banjir bandang? Ya, Gilang dan teman-teman semuanya, saya memang dalam perjalanan ke Tapanuli Hmm. eh, eh, Tengah ya. Rencananya Hmm. saya akan keliling ke tiga provinsi yang terdampak bencana, dimulai dari Sumatera Utara, kemudian ke Aceh, dan kemudian insya Allah ke Sumatera Barat ya sampai akhir tahun. Memang minggu yang lalu saya sempat ke Kabupaten Benar Meriah dan Hmm. juga Kabupaten Aceh Tengah ya. Di situ agendanya adalah melihat atau meliput Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengecek ke 6 puskesmas, 2 rumah sakit umum daerah, dan juga ketiga pengungsian. Tapi ketika di Aceh Tengah, itu di Puskesmas Lutawar di Takengon, itu ternyata ada sejumlah kepala puskesmasnya, Dokter Tina juga mengundang sejumlah kepala puskesmas yang ada Hmm. di wilayah Aceh Tengah, termasuk kepala puskesmas dari misalnya Kecamatan Bintang ya, daerah kan Ketapang ya, mereka-mereka yang masih terisolir, karena memang masih banyak yang terisolir. Tentu saya melihat bahwa kunjungan itu yang banyak dikeluhkan adalah soal eh, listrik ya. Karena apa? Karena bahkan di puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang bangunannya masih berdiri tegak, itu tidak ada tidak adanya listrik selama 22 hari menurut pengakuan mereka ya. 22 hari pertama bencana, karena 19 Jumat itu kan 24 hari ya. Sekarang kita udah masuk ke hari ke 27. Itu mengganggu sekali seluruh operasional karena rumah sakit, puskesmas itu peralatan-peralatannya sangat bergantung kepada listrik ya. Tentu tidak juga bisa memeriksa pasien kalau tidak ada listrik ya. Kemudian vaksin ya, vaksin itu juga disimpan di kotak es yang besar yang harus dijaga dalam suhu tertentu, sehingga hampir semuanya vaksin-vaksin yang ada di rumah sakit yang dikunjungi itu sebetulnya sudah rusak ya, sudah tidak bisa dipergunakan. Kemudian air bersih itu menjadi isu luar biasa. Eh, eh, Makanya kalau misalnya listriknya kemudian sudah sempat menyala, itu pun masih belum stabil ya. Jadi biar pet lah istilahnya ya. Hmm. Sehingga genset itu menjadi sangat dibutuhkan. Dan memang pada saat ke sana Pak Menkes itu membagikan genset, kemudian Starlink ya supaya bisa berkomunikasi, ada internet, akses internet, dan juga penjernih air ya. Tapi juga obat-obatan itu sudah habis. Tapi yang juga Hmm. menarik, Gilang dan teman-teman, ternyata pasokan pangan itu juga bermasalah karena memang banyak Hmm. jalan yang terputus, eh, harus pasokan pangan, beras dan segala macam itu harus dipasok lewat udara ya. Meskipun sebetulnya Benar Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah itu penghasil kopi ya, kemudian Hmm. sayur-sayuran, karena itu dataran tinggi Gayo kan, subur sekali. Ya, Ya. ada Gunung Merapi di sana, tapi beras itu masih dari luar ya. Sehingga Hmm. misalnya dikeluhkan oleh nakes di sana, saya wawancara 2 orang kepala puskesmas yang perempuan,
Dokter Tina dan juga Bidan Novi, mereka menceritakan terutama di 2 minggu pertama itu mereka harus berbagi beras yang sedikit stoknya sehingga sempat dijatah 3 on 1 kakak untuk 1 minggu karena memang pasokan beras yang biasanya untuk 2 kabupaten itu sehari 60 ton, tetapi karena eh, jalur jalur transportasi yang terputus harus lewat udara, itu hanya dipasok sekitar 20 ton sehari. Jadi turun Hmm. sepertiganya. Harganya juga jadi mahal nih, ya. Yang Ya. tadinya 15 kilo itu 230.000 pada saat saya ke sana itu 400.000. Telur satu papan itu 30 Hmm. biji, ya. Hmm. Itu 65.000, ya. 65.000 sebelumnya 30.000. Jadi naik 2 kali lipat. Dan karena memang pasokannya sedikit, ya. Bahkan di hotel tempat kami menginap itu sempat waktu sarapan pagi kehabisan telur. Jadi Hmm. tamu penginap yang bangunnya Hmm. agak kesiangan mau makan, telurnya udah habis dan hotel sudah tidak Hmm. punya stok lagi, ya. Jadi keluhan-keluhan itu yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan itu membuat WhatsApp grup yang isinya banyak sekali orang, ya, dari lintas profesi tapi kebanyakan dari kalangan kesehatan sampai level kepala dinas di semua daerah terdampak, puskesmas, rumah sakit, relawan, rumah zakat, Muhammadiyah, ya, Pertamina, Dirut Bulog dan semuanya, ya. Keluhan itu langsung disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan Alhamdulillah hari Senin sore kemarin itu sudah di drop, ya. Saya dapat informasinya termasuk bukti foto-foto, termasuk surat serah terima beras di masing-masing kabupaten di Benar Meriah di drop 50 ton, kemudian di Aceh Tengah 50 ton. Dan ini menunjukkan pentingnya, ya, mengetahui langsung, mengecek langsung situasi di Hmm. lapangan sehingga tahu persis apa saja yang dibutuhkan, ya, oleh Dibutuhkan. oleh baik itu karena kebutuhan Hmm. Menkes itu mengecek di kesehatan. Sebenarnya Menkes ini sejak hari pertama sorry, bukan bencana bencana banjir, Ya. sebetulnya dia sudah ada. Jadi waktu hari pertama banjir itu pas kebetulan lagi di Padang, ya, lagi Hmm. apa namanya lagi di Sumatera Barat, kemudian sempat melihat, kemudian berkunjung ke Banda Aceh juga, ya. Dan kemudian ke Banda Aceh yang ibu kotanya itu, dan kemudian juga kemarin itu ke Benar Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Tetapi dari awal kita monitor bahwa sudah memberangkatkan dokter, sekian ratus orang relawan, ya, kemudian mengecek langsung. Dan soal mengecek ini penting kenapa gini? Ternyata misalnya ada permintaan emergency kit nih, ya, dari Hmm. apa namanya dari kabupaten-kabupaten di Aceh yang sebetulnya sudah dikirim tanggal 13 Desember sudah sampai di Dinas Kesehatan Provinsi, tapi ternyata eh, kemarin ada pemberitaan media mengatakan bahwa Aceh Utara sudah minta alat kesehatan yang dalam konteks ini adalah emergency kit kepada Kemenkes tapi tidak dikasih-kasih padahal barangnya ternyata sudah ada, Hmm. ya, sudah ada jatahnya untuk masing-masing kabupaten kota sesuai dengan permintaan. Jadi ada apa namanya Aceh Tengah, kemudian semua kabupaten terdampak itu ada yang mendapatkan 5, 3, 4, lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan dan barang Hmm. itu sudah ada. Ya, ini salah satu pelajaran yang kemarin saya lihat tuh Gilang pada saat ke sana tuh Hmm. mesti ngecek tuh sangat detail, ya, Hmm. kebutuhannya apa, dan memang kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi mereka dalam hal ini Menteri Kesehatan buat para nakes di sana itu benar-benar dimanfaatkan untuk istilahnya itu mengadukan apa yang Ya. sudah mereka lakukan, termasuk kesulitan kehidupan yang mereka alami. Hmm. Karena nakes itu banyak juga kan bagian dari yang terdampak juga. Jadi mereka juga Betul. korban, tapi mereka juga harus melayani pengungsi yang lain tetap menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Jadi Nakes. Ya. itu itu mungkin yang saya lihat lah selama kunjungan Hmm. singkat.
Hmm. Dan itu tadi saya melihat jalan yang putus ya 10 menit aja saya ketemu Hmm. dua jalan putus yang luar biasa ya, Hmm. besar gitu ya. Ya. Jadi itu yang menjelaskan mengapa distribusi itu jadi problem, meskipun sebenarnya pasokan bahan makanan terutama belakangan-belakangan ini jauh lebih baik Hmm. ya. Kemudian lumpur-lumpur itu juga belum dibersihkan dan ini tentu Hmm. membutuhkan ada yang peran daripada TNI, Polri itu dan relawan itu sangat tinggi karena masyarakat yang menjadi korban itu kan dalam situasi yang mungkin masih trauma ya, masih shock, masih Ya. sedih, sudah habis tenaganya ya, fisik maupun mental, berhadapan dengan detik-detik awal dari banjir Hmm. bandang tersebut sehingga kehadiran dari pihak-pihak relawan yang membantu termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB itu menjadi menjadi sangat penting lah ya untuk membantu Hmm. menormalisasi bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan yang penting untuk publik. Kalau untuk akses saat ini juga pemerintah lagi akan membangun 50 jembatan, Mbak ya, yang ditargetkan saat ini sudah berjalan 7 kurang lebih ya. Ya, jadi kan memang gini, Gilang. Jadi saya kan waktu hari kedua tsunami Aceh, Hmm. 20 tsunami-nya 26 Desember 2004. Hari Betul. kedua 2007 itu saya bersama Wapres Pak Yusuf Kalla sudah ada di Banda Aceh ya. Waktu itu Pak Yusuf Kalla hari pertama sebelum pada saat hari tsunami itu tanggal 26, ketika ada informasi di TV internasional itu kemudian Hmm. berinisiatif untuk mengirimkan Pak Sofyan Jalil, menteri yang asal Aceh, dan Pak Mari Muhammad, pada saat itu ketua umum PMI, untuk ke sana. Dibawakan apa namanya, telepon satelit lah karena Hmm. sulit berhubungan di sana. Jadi datang ke lapangan dengan segala dengan uncertainty, ketidakpastian, tapi minimal udah bawa telepon satelit dan ternyata luar biasa kan tsunami Aceh. Tapi tanggal 27 atau sehari sudahnya Pak JK sudah terbang ke sana, saya termasuk diajak, dan salah satu yang saya ingat diperintahkan oleh Pak JK adalah membangun jembatan Bele untuk menghubungkan Hmm. lokasi-lokasi yang putus ya, meskipun tidak sebanyak yang sekarang. Ya. Tetapi urat nadi yang menghubungkan kota dengan kota yang terputus, perintah itu sudah datang di hari kedua ya. Itu satu. Kemudian koordinasi Pak JK itu adalah figur yang di lapangan langsung yang tidak cuma 1 jam ya, artinya dia Hmm. berjam-jam ada di lokasi bahkan seharian mengecek satu persatu, itu sangat penting ya. Jadi sebetulnya memang yang saya sih tadinya berharap ya, karena salah satu dari atau salah dua dari yang sangat berpengalaman menangani bencana besar itu sebetulnya masih ada, yaitu Presiden SBY, Hmm. Wakil Presiden Yusuf Kala. Maksudnya di awal gitu ya, di awal Hmm. Presiden Prabowo itu sebetulnya sangat bisa dan maksudnya bisa dilakukan mengundang ya, ini istilahnya tuh senior-senior yang Hmm. punya pengalaman menghandle ya, handle bencana yang besar, dalam hal ini tsunami, dan kemudian ada bencana-bencana berikutnya juga ya, yang di apa yang di Merapi, kemudian Hmm. gempa Jogja ya, Ya. sehingga kemudian bisa ditanya apa yang mesti dilakukan sejak awal ya, karena dulu badan kepala Badan Rekonstruksi Aceh itu, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, Pak Kuntoro Mangkusubroto almarhum juga sudah membuatkan semacam manual ya, SOP. D1 itu harus apa yang dilakukan, D2 apa, D3. Nah, kita belum tahu apakah Hmm. SOP itu juga sebenarnya diterapkan, tetapi masyarakat, terutama warga terdampak itu dari curhat-curhat mereka yang kita lihat di media sosial, juga liputan dari teman-teman IDN Times dan media yang lain, yang di lapangan kita ada 4 orang dari hari-hari pertama di semua provinsi, itu kan menunjukkan memang apa lama mereka. Ya, bayangkan tadi yang Ya. contoh beras aja itu hari ke-24 masih susah beras, masih mahal ya. Hmm. Memang ini skala bencananya besar.
dan karena itu harus di apa namanya dihadapi dengan istilahnya itu eh, setuju saya dengan istilah gotong royong ya, semua pihak, Ya. pemerintah, pusat sampai daerah, kemudian warga ya, termasuk relawan, termasuk masyarakat. Masyarakat Indonesia tuh nggak kekurangan Hmm. semangat untuk menolong ya, untuk solider ya. Kita ini juara di World Giving Index ya. Nah, tapi ini kita tidak melihat misalnya itu tadi ya. Jadi yang ditunjukkan adalah kita mampu kok gitu ya. Kita mampu, Hmm. semuanya terkendali. Nggak memerlukan bantuan dari negara lain meskipun sudah menawarkan. Kita mampu kok gitu ya. Oke lah kalau memang tidak ingin meminta bantuan dari negara yang lain meskipun ini juga banyak yang tidak setuju. Tapi eh, kenapa tidak juga mengajak orang-orang ya dan itu pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin ya penanggulangan bencana yang juga luar biasa dampaknya itu misalnya untuk dimintai pendapatnya. Ini yang saya Hmm. tidak tidak melihat ya, kita tidak melihat itu gitu ya. Kelihatan kok dari statement Pak Yusuf Kala yang kebetulan kemarin Pak Yusuf Kala waktu kami di Bener Meriah dan Aceh Tengah, Pak Yusuf Kala juga ke sana kan. Sesudah Hmm. beliau sakit rupanya. Jadi ke lapangan akhirnya ke sana dan kemudian misalnya statementnya Pak Yusuf Kala yang saya yakin itu tidak datang dari hasil pembicaraan dengan Presiden Prabowo atau pihak pemerintah. Kayu-kayu gelondongan itu dimanfaatkan aja untuk Ya. untuk apa namanya untuk masyarakat yang memerlukan ya. Misalnya seperti Pak JK kan sangat ini sangat sangat pragmatis, sangat just do it ya. Tidak kalau sudah kayak gini darurat ini apa yang bisa dimanfaatkan dimanfaatkan kira-kira seperti itulah gitu. Nah, Mbak Uni kan waktu pekan lalu Mbak Uni berada di dua kabupaten di Aceh ya. Nah, namun saat eh, waktu yang sama juga itu di hari Sabtu atau Minggu ya, itu juga ada konferensi pers yang di Halim Perdana Kusuma, di mana salah satunya viral pernyataan dari Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Kasat Maruli Simanjuntak. Nah, ngelihat statement dari keduanya seperti apa, Mbak? Ya Gilang dan teman-teman, saya tuh waktu itu kan tanggal 19 ya, hari Jumat ya. Ya. Jadi Di Jumat ya, Mbak ya? Ya. Hmm. hari Jumat saya cuma Hmm. ngelihat cuplikan-cuplikannya pada saat di sana. Karena apa ya sinyal telekomunikasi itu biar pet juga gitu ya. Nggak Hmm. bisa gitu menonton yang full gitu ya. Terus sudah sampai di Jakarta baru saya menonton full ya kemarin lebih dari 1 jam. Satu Ya. gini, lagi-lagi ya, lagi-lagi satu yang membedakan antara tsunami di Aceh 2004 Hmm. dengan yang sekarang banjir bandang adalah sekarang ada media sosial ya. Ya. Media sosial tuh jadi gini, jadi memang debat ya publik, diskusi publiknya itu jadi lebih lebih riuh rendah ya, lebih rame karena semua orang punya sumber informasi. Hmm. Bahkan warga terdampak pun bisa mengupload informasi dan itu banyak ya. Ya. Video detik-detik begitu ada internet misalnya kayak seminggu yang lalu misalnya sudah ada mungkin dipasang Starlink dan segala macam listrik sudah ada yang menyala di beberapa tempat meskipun belum semuanya. Itu kan langsung muncul video-video yang ada di handphone mereka ya. Karena handphonenya udah bisa di-charge, mereka awalnya merekam dan segala macam. Yang Hmm. itu satu. Yang kedua kemudian bahwa mereka belum terakses, ada temennya atau keluarganya yang juga belum bisa dihubungi karena di wilayah terisolir. Itu curhat-curhat itu muncul semuanya di Hmm. publik ya. Sedemikian sehingga memang perasaan kebatinan dari warga itu ditangkap oleh seluruh masyarakat Indonesia Hmm. yang tidak menjadi korban gitu ya. Kalau 2004 tsunami itu hanya bisa lewat media kan, belum ada media sosial ya. Ya. Ada terutama TV lah ya, karena yang paling banyak diakses itu kan TV. Itu kelihatan juga ya. Nah, eh, tapi pada saat itu yang saya ingat, pemerintah tuh nggak kebanyakan jumpa pers gitu ya. Jadi Hmm. nggak kebanyakan jumpa pers. Kalau ini ya presiden setiap kali ke lokasi jumpa pers sudah 3 kali di Aceh, 2 kali di Sumatera Utara, kemudian 2 kali di Sumatera Barat Hmm. ya.
Jadi nggak terlalu banyak statement. Yang difokuskan adalah benar-benar menyelesaikan, mengerjakan apa yang ada di apa namanya di di lokasi ya. Benar-benar sesegera mungkin bagaimana menolong ya. Jadi nggak 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 banyak statement. Ini kan noise-nya berisiknya tuh luar biasa dari awal ya. Ya, Tuh ya. Kalau Mas Teddy, Mas Eskap misalnya mengatakan bahwa pemerintah sebetulnya sudah bekerja dari detik-detik awal. 25 November, 26 hmm, November, 27 November, begitu 25, 26 curah hujan tinggi, mulai banjir. Presiden, kata Seskap tadi, sudah langsung mengecek, bahkan mengecek ke bupati-bupati di lokasi tersebut, kemudian ke Kepala BNPB yang masih ada di Lumajang, itu kemudian segera terbang ke Sumatera, yang intinya Seskap tadi ingin mengatakan bahwa tanpa kamera, ya, tidak ada kamera, ya, tapi komunikasi-komunikasi langsung, ada yang lewat telepon, ada yang lewat WhatsApp dengan Bupati Masinton misalnya, itu sudah dilakukan sejak awal, detik-detik dari awal, tanpa kamera. Artinya Mas Teddy ingin meyakinkan publik bahwa pemerintah pusat, presiden terutama itu well informed terhadap magnitude ya, magnitude dari bencana banjir bandang dari awal. Nah, ini kan yang disampaikan oleh Mas Teddy di ya, jumpa pers. Tetapi di sisi lain faktanya juga bahwa tanggal 28 November ya, Kepala BNPB Pak Agus Waryanto itu mengatakan bahwa banjir itu cuman parah dan mencekam di media mencekam. sosial. Nah, Ya, Kepala BNPB ini kan orang yang mestinya menjadi otoritas yang paling hmm, dipercaya untuk memberikan asesmen terhadap ya, semua bencana. Ya, karena dia punya semua semua ekspertisnya, semua keahliannya, ya, semua networknya sampai ke daerah. Kan ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga ya. Kemarin hmm, waktu di Aceh Tengah, saya ketemu juga dengan ada seorang jenderal bintang satu ya di kantor Bupati Aceh Tengah yang itu adalah orang BNPB. Jadi aparat hmm, BNPB itu sampai ke daerah. Jadi assessment ya, expertise tentang tsunami, tentang banjir, tentang bencana ekologis ini kan harus kita sebut sebagai bencana ekologis ya. Meskipun ya, pemerintah sampai detik ini belum ada satupun yang mengakui bahwa ini adalah bencana ekologis ya. Jadi belum ada nih. Pemerintah juga belum minta maaf terhadap korban terdampak karena terdampak dari bencana ekologis, termasuk terhadap penanganan, ya. Karena sebetulnya kalau itu minta maaf, mengakui bahwa ada masalah, ada apa namanya, bagaimanapun kan ketika ternyata besar, ya ada kegagapan di awal, ya. Itu hmm, mestinya diakui, ya. Ini yang tidak apa namanya, tidak dilakukan sampai sekarang. Tidak minta maaf, tidak ada pengakuan bahwa ini adalah bencana ekologis, ya, ekologis. ekologis ya. Jadi Hmm, itu tidak ada ya. Jadi sepertinya ini menjauh ya, mencoba untuk menghindar ya. Karena kalau bencana ekologis diakui berarti itu mengakui bahwa sudah terjadi praktik pelanggaran luar biasa yang menyebabkan kerusakan terhadap alam ya. Eh, hmm, Hutan tutupan dan segala macam. Nah, itu jadi Mas Eskap ingin meyakinkan publik lewat jumpa pers itu bahwa presiden dan semuanya itu responsif sejak detik-detik pertama tanpa kamera, artinya benar-benar mengendalikan dan menguasai situasi yang ada. Tetapi Kepala BNPB tanggal 28 November justru mengatakan cuma mencekam di media sosial. Nah, hmm, statement itu adalah awal dari turunnya trust atau kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah atau keseriusan pemerintah untuk menangani, ya, termasuk ketika sampai sekarang masih muncul tuntutan kenapa kok tidak bencana nasional, ya, ya, meskipun dari berapa kalinya kehadiran presiden, perintah-perintah presiden itu sudah dinyatakan bahwa ini penanganannya sudah nasional,
istilah yang digunakan adalah prioritas nasional, karena mungkin di Undang-Undang Kebencanaan itu yang belum dipenuhi adalah bahwa pemerintahan di level gubernur sudah menyerah, tidak bisa. Jadi Ya. gubernur-gubernurnya masih bisa memerintah, masih bisa menjalankan tugasnya sebagai gubernur ya. Di level bupati ada yang sudah mengibarkan bendera putih atau menyerah, sempat menyerah. Nah, jadi ini Gilang dan teman-teman, bahwa situasinya seperti itu dan tuntutan status bencana nasional bahkan sampai sekarang itu masih muncul, dan munculnya itu bukan hanya dari apa yang dituding sebagai wah, orang yang membenci, punya kepentingan politik, tidak suka Hmm. melihat Indonesia maju. Ya, Orang-orang Jakarta yang rebahan aja, padahal yang rebahan tuh sangat mungkin juga ikut betul. menyumbang di Kita Bisa ya, Hmm. lewat Kita Hmm. Bisa ya, bukan berarti kalau nggak ke lapangan itu nggak peduli ya. Ya. Nah, jadi seolah-olah bahwa tuntutan bencana nasional itu ada bukan dari orang yang terdampak. Tetapi saya melihat di akun Sudut Aceh ya, tanggal 18 Desember ya. Desember. Hmm. Berarti mulai mau memasuki hari ke 21 22 ya. Itu istri Gubernur Aceh, Ibu Marlina Usman, yang sejak hari Hmm. pertama setiap hari kita melihat dia menyalurkan bantuan dan mengunjungi pengungsi sampai ke pelosok-pelosok yang tidak bisa diakses lewat jalan darat. Dia naik perahu, naik perahu yang kecil ya, kemudian naik Hmm. helikopter. Itu dia wawancara mengatakan seharusnya ini sudah dinyatakan sebagai bencana nasional. Bencana Karena nasional. dia tidak lihat, tidak melihat ada beko di situ disebutkan situasi Hmm. belum ada perubahan, membaik, tidak membaik di sejumlah tempat ya. Jadi masih stagnan. Jadi ini saya mungkin banyak sekali mungkin netizen-netizen warga Aceh yang juga meneriakkan dan menggugat hal yang sama. Tokoh-tokoh Ya. di Jakarta seperti itu. Tapi saya mau fokus menjadikan Ibu Marlina Usman sebagai contoh aja bahwa Hmm. dia ya, ini bukan karena kebetulan kemarin kita baru merayakan Hari Ibu ya. Yang Ya. wawancara silakan dilihat di YouTube IDN Times, itu juga dua kepala puskesmas perempuan yang tangguh ya. Tetapi Ibu Marlina ini bisa nggak kita anggap sebagai representasi dari kegelisahan dan keputusasaan, dan juga sudah 24 hari, 26, Hmm. 25 hari, 26 hari kok masih begini aja, masih di pengungsian ya. Saya melihat bayi-bayi yang waktu itu berarti udah 24 hari ya, harus Hmm. tidur di teras. Ada sih selimutnya tebal, tapi 24 hari tidur dan orang tuanya harus Ya. pergi tempat di pengungsian segitu lama, sudah mulai sakit, gatal-gatal, orang Hmm. batuk seperti itu ya, karena ya tinggal Ya. yang barang gitu ya. Jadi Belum lagi mental, Mbak ya. betul, jadi belum mental health-nya juga ya. Jadi Hmm. Gilang, ini yang ngomong Ibu Gubernur ya, yang masih ingin bahwa ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebagai Hmm. istri gubernur, apalagi setiap kali presiden datang ke Aceh itu pasti bertemu dengan suaminya, ya, Ya. ya pasti dia sangat tahu tentang apa yang terjadi di lapangan. Dia keliling, dia bukan yang istri gubernur yang perempuan yang cuma diem aja Ya. gitu ya. Jadi Dia berpencar, Mbak ya. keliling dan dia Ya. menyampaikan hal seperti itu misalnya ya. Jadi Hmm. jangan menuding bahwa yang menggiring opini Ya. segala macam itu adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan sebetulnya dengan Hmm. bencana, tapi ini justru salah satunya adalah Hmm. sosok yang termasuk paling dihormati saat ini di sana, yaitu Ibu Marlina ya. Hmm. Kemudian soal Pak Maruli Kasat ya. Jadi Ya. Pak Kasat itu siapa sih? Coba Bapak cek deh di Google ya, atau di Bing, atau pakai mesin pencari manapun Hmm. ya. Apa ada yang menuding atau mengkritik bahwa TNI itu lambat? Nggak ada. Semuanya sangat-sangat apresiasi terhadap TNI. Tidak hanya Hmm. sekarang, tapi di setiap bencana. TNI Polri terdepan, ya, melakukan semua tugas, ya, Hmm. berbagai macam tugas, menolong, evakuasi, ya,
bahkan apa namanya mengangkat jenazah, membawa korban mendapatkan Ya. bantuan kesehatan, bahkan sampai mental health ya, membersihkan munasah, masjid atau Hmm. rumah ibadah, puskesmas, semuanya TNI dan Polri. Kita tahu dan kita sangat salut. Banyak prajurit-prajurit yang bahkan berhari-hari tidak mandi ya, basah Hmm. kering di badan dan situasinya berat. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa TNI itu lambat. Yang dikritik oleh publik itu adalah elit yang di Jakarta, ya. Yang dikritik itu adalah elit yang di Jakarta, ya. Termasuk yang soal gagap, soal kemudian Ya. eh, apa namanya prioritas-prioritas di awal, statement dari Kepala BNPB, statement dari menteri-menteri yang tidak berempati, gaya menteri yang datang ke bencana, kemudian apa namanya yang viral lah ya, semuanya kita Hmm. tahu ya. Nah itu yang dikritik, bukan mengkritik TNI, Polri, BNPB Ya. yang di lapangan atau Basarnas ya. Jadi Pak Kasat nggak perlu baper juga, nggak ada yang mengkritik prajurit-prajurit TNI. Mereka tuh udah bekerja luar biasa banget gitu ya. Dan di lapangan itu udah nggak ada lagi faksi-faksi, semuanya tuh Hmm. bareng-bareng. Dan kita menyaksikan tidak hanya sekarang, tapi dari pandemi ke pandemik ya. Pandemik Ya. yang palingnya yang paling gede yang saya lihat kan sejak tsunami. Jadi itu sebenarnya nggak terbukti ya apa yang dinyatakan oleh Hmm. Pak Maruli, Pak Satu nggak ada buktinya bahwa ada yang nyala-nyalain TNI atau mengatakan TNI lambat. Jadi itu satu. Yang kedua, media diminta untuk tidak memberitakan Ya. kekurangan-kekurangan yang terjadi. Justru media itu meliput langsung ke lapangan ya, dan itu tugasnya adalah kontrol sosial most of the time. Apalagi dalam keadaan bencana, justru media sedapat mungkin, meskipun sekarang nggak gampang loh, banyak media orangnya berkurang. Budget Ya. untuk liputan juga turun ya, tapi media-media sedapat mungkin bisa menembus sampai ke pelosok-pelosok untuk Ya. mengetahui mana yang belum mendapatkan bantuan. Kemudian diberitakan. Jadi, dan berharap dari pemberitaan itu kemudian para pengambil keputusan atau pimpinan-pimpinan ini kemudian membantu. Ya, apa sih bedanya kalau diberitakan media ya sama diberitakan Hmm. sekarang lewat media sosial Ya. 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 Kalau mereka ngeluh kayak tadi kepala puskesmas, dia punya media sosial. Oh saya baju aja udah nggak ada, beras itu dijatah 3 ons. Selama 1 minggu Hmm. dia taruh di media sosial, dan sekarang pengaruhnya makin gede. Ya apa Ya. bedanya? Kenapa yang media harus tidak boleh memberitakan? Ya sekarang ini udah posisinya udah 50-50 nih. Ya. Sebagai sumber informasi buat publik antara media sosial dengan media mainstream, media arus utama. Ya, itu satu. Yang kedua, dilaporkan aja kepada kami. Emangnya semuanya media punya akses kepada Kasat? Hmm. Kami itu siapa? Mau lapor sama Mas Seskap, lapor sama Mensesnek, lapor sama Mensesnek di WhatsApp belum tentu juga disautin, ya kan? Ya. Atau lapor sama menteri. Jadi mau lapor sama siapa? Media seandainya ada media yang mau nurut nih, nggak memberitakan kekurangan. Terus kemana lapornya? Ya, lagi pula ini nggak boleh. Ini adalah upaya untuk menghalang-halangi kerja jurnalistik. Hmm. Itu di Undang-Undang Pers dendanya sampai 500 juta. Jadi mestinya para pejabat, penguasa itu harus melihat media itu sebagai yang membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya Hmm. apa yang terjadi di lapangan. Karena sangat mungkin setiap pemimpin sangat mungkin mendapatkan laporan yang baik-baik saja. Asal Bapak senang, asal bos Hmm. senang. Justru peran daripada media itu menjadi counter check ya. Melakukan checking yang sebenarnya situasi terjadi dan harusnya itu ditangkap sebagai sebuah input yang baik. Ya. Karena semua kita kan punya, nggak semuanya punya orang di semua tempat, 50.000 Ya. yang dideploy katanya ya TNI Polri kemarin Pak Panglima TNI kan bilangnya 36.000 sekian ya, mungkin yang sisanya yang 14.000
atau 13.000 sekian itu adalah Polri. Itu kan juga tidak di semua tempat. Nah, kalau tidak ada di semua tempat itu kemudian di situ ada media atau ada saudaranya media atau kenalannya media yang memberikan informasi kepada media, ya kenapa tidak? Ya, anggap itu jangan melihat melihat apa yang diberitakan oleh media itu kayak semacam lalu menjadi wah ini menggiring opini seolah apa namanya negara tidak hadir, ya. Ya bagi orang yang sampai detik ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi mendapatkan bantuan pertamanya justru dari relawan yang menembus sampai ke pelosok segala macam. Ya, ya sangat mungkin bahwa mereka merasa Ya, bahwa loh, ini negara nggak hadir, tapi mungkin yang seperti itu hanya sebagian. Dan hmm, makin ke sini kan bantuan dari pemerintah makin banyak, ya. Tetapi ya, pada awal-awalnya, ya, ketika di berbagai tempat yang duluan menjangkau itu adalah dari relawan dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Pokoknya kan yang penting nggak kelaparan. Sumbernya ya, dari mana nggak penting, sumber dari pemerintah, dari relawan, dari swasta, dari donasi, dari masyarakat. Itu kan nggak penting. Yang paling penting adalah korbannya segera mendapatkan ya. akses terhadap bantuan, tidak kelaparan, tidak mengalami masalah kesehatan. Nah, ini yang saya ngelihat di jumpa pers itu paradigma itu tuh eh, nggak nggak terjadi. Jadi media yang berita Hmm, kok kayaknya dianggap musuh gitu loh. ya, Ya jangan kayak gitulah kalau ngajakin solider, ngajakin gotong royong, ngajakin bersama-sama, ya jangan ada saling curiga. Coba aja ngelihat dari awal. Yang mencurigai masyarakat siapa? Yang pertama ya, yang mencurigai masyarakat itu adalah politisi. Mencurigai yang 10 miliar, ya. ya, relawan. Padahal 10 miliar atau sampai waktu itu data dari Al-Fatih Timur saya tanya co-founder Hmm, kitabisa.com 431 miliar di minggu pertama itu adalah dari 300.000 akun. Jadi hmm, 300.000 orang yang menggunakan platform kitabisa.com untuk mendonasi, ya. Kok kayak gitu dicurigain, dianggap si ya, paling kerja dan segala macam. Tapi coba coba kalau ngelihat ke belakang siapa yang lebih dulu mencurigain? ya. Lebih dulu mencurigai relawan dan masyarakat itu adalah politisi. Politisi. Ya, jadi kalau mau mengajak bareng-bareng semuanya, apalagi sekarang kita sudah tahu lah, sudah banyak yang turun ke lapangan semua, ya. Sekarang kita konsentrasi kita adalah bagaimana supaya warga terdampak itu segera mendapatkan bantuan. Kita harus mendorong bersama-sama, Hmm, harus berisik untuk hunian sementara itu harus segera ya, dibangun supaya mereka keluarga-keluarga bisa punya privasi lagi tinggal di rumah-rumah yang cuman ada anggota keluarga mereka, ya. Hunian tetap juga segera itu yang harus didorong, ya, harus didorong. hmm, Anggaplah itu sebagai semangat, anggaplah itu sebagai semata-mata karena kita ingin meringankan beban dari eh, korban terdampak. Nah, ini hmm. begitu kita melihat jumpa pers itu, Gilang, tapi Oke. jangan keseringan jumpa pers yang seperti itulah, ya. Ya, Eh, ya. kalau karena gini, the result is speak, ya. Ketika Hmm, saya cek tadi ya, kemarin ya, tanggal 22 itu kan korban yang meninggal kan biasa setiap sore BNPB ngumumin ya. ya, sudah 1.090 orang. Meninggal 186 orang hilang dan sekitar 7 ribuan itu terluka, ya. Eh, Hmm, ya ini bukan hanya mencekam di media sosial, ini adalah fakta yang dari hari ke hari sampai tanggal 22 Desember kemarin korban masih hmm, bertambah. Kita berharap hmm. tidak Ya, bertambah, tetapi berarti situasinya belum bisa ya. dikatakan sepenuhnya terkendali. Hmm. Itu mungkin yang kita kita apa namanya kita lihat, Gilang. Iya, dan hebatnya masyarakat Indonesia adalah warga bantu warga, Mbak ya, korban bantu korban, Mbak ya. Ya, ya.
Ya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk waktunya. Jaga kesehatan selalu dan kita berdoa semoga kedepannya lekas membaik dan bisa seperti semula, Mbak ya. Ya, ya Amin, tentu amin. kita berharap ya. Saya kalau ketemu semuanya yang pasti sudah pernah turun ke lokasi bencana pasti bertemu dengan para korban, para warga itu pasti langsung apa ya? Langsung sangat-sangat terharu. Nggak Ya, ngebayang kalau kita ada dalam posisi mereka ya. Gitu. betul. Dan informasi selengkapnya nanti juga bisa dibaca di dntimes.com ya, Ya, teman-teman. Dan kita bertemu di POV Times selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu, Mbak Uni. salam sehat semuanya.